Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 552, namaku akan mulai menyebar. 1. Wang Xian berdiri di samping, mendengarkan percakapan mereka, dan sangat terkejut. Dia menatap kosong pada gambar di batu memento. Saya tidak menyangka seseorang telah memasuki kenyataan dan mendapatkan informasi ini. Sepertinya dunia ini akan segera muncul dalam kenyataan. Mata Wang Xian berkedip-kedip dan dia tiba-tiba merasakan perasaan mendesak. Jika dunia seperti ini muncul ke permukaan, ahli bawaan akan ada di mana-mana. Orang-orang di alam dan tidak akan dianggap ahli dan seseorang harus menjadi ahli alam buding untuk menguasai area kecil. Faktanya, bahkan ahli immortal realem mungkin hadir. Pada saat itu, akan menjadi apa sekte naga di hadapan mereka. Mereka mungkin akan hancur dan kewalahan sepenuhnya. Baginya, bahkan jika dia telah berubah menjadi naga surgawi, dia tidak akan menang melawan dewa yang tahu keterampilan dan teknik pertempuran yang kuat ini. Saya harus segera meningkatkan level saya. Jika tidak, untuk pertama kalinya, Wang Xian merasakan urgensi. Dia harus mencapai level 9 sehingga dia bisa tetap tak kenal takut saat menghadapi ahli alam abadi. Qian Mei, kamu juga di sini. Kebetulan sekali. Pada saat ini, suara wanita parubaya datang dari samping. Cih, Mentor Yu mendengus pada wanita parubaya itu dan tidak menyembunyikan kekesalannya padanya. Hehe, hah, Anda memiliki murid baru. Ada murid baru yang ingin bergabung dengan Met Feng Yu. Petik 2. Wanita parubaya yang cantik memandang Wang Xian sambil tersenyum. Hei nak, Met Feng Yu termasuk 3 terbawah dari 20 sekte gunung. Mereka bahkan tidak memiliki murid dan realem. Apakah Anda ditipu di sini? Petik 2. Leng Yan, tutup mulutmu. Setelah mendengar kata-katanya, Mentor Yu menatapnya dengan kasar. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saya hanya membiarkan anak yang bodoh memahami gambar tersebut dan tidak ditipu oleh orang lain. Hehehe. Wanita parubaya cantik yang dipanggil sebagai Leng Yan terkekeh dan balas menatap Mentor Yu dengan ejekan. Masalah Met Feng Yu tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Mentor Yu mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi melepaskannya tak lama kemudian sambil menatap ke arah wanita parubaya itu. Cih, Leng Yan sedikit mengangkat kepalanya dan balas menatap Mentor Yu dalam pose konfrontatif. Petugas Liu menggelengkan kepalanya dengan getir dan berjalan ke samping. Jelas, dia tidak punya niat untuk mengganggu. Tuan, jika dia bergabung dengan Met Feng Yu, dia tidak mungkin berbakat. Orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa dia seorang pemula. Kata gadis di samping Leng Yan dengan ejekan. Gadis itu memiliki bibir tipis dan mata berbentuk almond dengan ujung miring ke atas. Secara keseluruhan, penampilannya tidak menyenangkan. Itu sudah pasti. Jika dia berbakat, dia tidak akan bergabung dengan Gunung Feng Yu. Leng Yan terkekeh. Hei, adik kecil, apakah kamu ingin aku sedikit membimbingmu? Gadis itu berbalik dan bertanya pada Wang Xian dengan wajah jijik. Petugas Liu, silakan daftarkan murid saya. Petik 2. Melihat dan mendengar mereka berdua mengkritik dan mengejek Wang Xian, pedang di tangan Mentor Yu bergetar sedikit saat dia berbicara dengan petugas Liu. Baik, siapa namamu? Petugas Liu segera menjawab dan bertanya dengan keras. Wang Xian. Wang Xian menjawab dengan nada tanpa emosi. Dia berbalik dan menatap gadis dengan mata berbentuk almond. Tolong bimbing aku. Detik berikutnya, Wang Xian menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke gadis itu. Apa? Petugas Liu hendak mendaftarkan nama Wang Xian ketika dia tiba-tiba mendengar Wang Xian. Dia tercengang dan terkejut menyaksikan apa yang dilakukan Wang Xian. Mentor Yu, Leng Yan, dan gadis itu juga terkejut. Met Feng Yu adalah salah satu dari 3 sekte gunung terkuat di masa lalu. Sejak suami Mentor Yu, Huo Feng Yu, meninggal dan murid elit mereka terbunuh, kekuatan mereka secara keseluruhan telah menurun dan berada di peringkat 3 terbawah pada saat ini. Saat ini, semua murid Met Feng Yu adalah sisa-sisa dari sekte gunung besar lainnya. Selama 2 tahun terakhir, tidak ada murid baru yang bergabung dengan Met Feng Yu dan sumber daya yang dialokasikan untuk itu telah menurun selama bertahun-tahun. Mereka yang telah bergabung dengan Met Feng Yu pasti tidak akan menjadi murid dengan ambisi atau bakat. Namun,
Pria berpenampilan redup yang dibawa mentor Yu ini ingin menantang murid Leng Yan. Murid Leng Yan setidaknya akan setingkat Pinnacle Inbon. Kamu pasti mendekati kematian. Melihat Wang Xian punya keberanian untuk menantangnya, gadis itu tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia memandang Wang Xian dengan penghinaan dan cemoohan. Dia mengayunkan lengannya, menarik pedang panjangnya dan menunjuk langsung ke arah Wang Xian. Wang Xian, hentikan. Terkejut dengan Wang Xian menghunus pedangnya, mentor Yu tercengang dan ingin segera menghentikannya. Karena dia telah menarik pedangnya, tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Qian Mei, mungkinkah Anda mencoba mengganggu perdebatan murid? Leng Yan menatap mentor Yu dan berbicara dengan senyum berseri. Mari kita mulai. Wang Xian tidak berniat berhenti sama sekali. Pedang panjang di tangannya langsung melepaskan energi air keabu-abuan. Pedang ilusi muncul dan menutupi seluruh kehadirannya. Pedang ilusi. Hehe, izinkan saya mengajari Anda bahwa Anda harus tetap rendah hati. Petik 2. Gadis dengan mata berbentuk almond itu menyeringai dan pedangnya bersinar dalam cahaya biru yang menyilaukan. Aku akan melawan pedang ilusimu dalam satu serangan. Gadis itu berteriak dengan acuh tak acuh saat dia menerjang ke depan dengan pedang panjangnya. Wang Xian melenturkan ototnya dan lebih dari 100 pedang ilusi ditembakkan ke arah gadis itu. Pada saat yang sama, klon air memegang pedang panjangnya dan menyerang ke depan. Istirahat. Pedang panjang di tangan gadis itu turun dari atas dan bentrok dengan pedang ilusi. Pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya terhapus seketika saat pedang panjang itu melesat ke arah sosok manusia itu. Melihat sosok manusia itu tidak berusaha mengelak, kekejaman bersinar di mata gadis itu. Dia tidak menahan kekuatannya sama sekali. Bam! Suara benturan pedang bergema saat sosok manusia terbelah oleh pedang yang turun. Kotoran. Detik berikutnya, ekspresi gadis itu tenggelam. 3 pedang air setajam silet ditembakkan ke arah titik vitalnya dan sudah terlambat baginya untuk menghindar. Lancang. Saat Leng Yan menyaksikan perkembangan pertempuran, ekspresinya berubah drastis. Dia melambaikan tangannya dan perisai air langsung muncul di hadapan gadis itu. Bam, 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 pedang air jatuh ke perisai. Wajah gadis itu berkeringat dingin. Matanya membelalak dan dipenuhi ketidakpercayaan saat dia menatap Wang Xian, yang berdiri 5 meter jauhnya. Wang Xian menarik kembali lengannya dan pedang kembali ke tangannya. Dia menoleh ke mentor Yu dan berkata, Mentor Yu, dia dari sekte gunung mana? Leng. Petik 2. Mentor Yu tercengang tetapi dia segera memberi Wang Xian senyuman saat dia menjawab. Sampah. Wang Xian berkomentar dengan jelas. Ini mengejutkan mentor Yu sekali lagi saat senyumnya semakin dalam. Petugas Liu, kami akan pergi sekarang. Jangan lupa untuk mendaftarkannya. Petik 2. Bibir mentor Yu sedikit melengkung saat dia berbicara dengan petugas Liu sebelum berjalan keluar. Sial, Wang Xian meletakkan kembali pedang panjangnya di sarungnya dan mengikuti di belakang mentor Yu, meninggalkan Leng Yan dan muridnya yang malu. Dan petugas Liu yang tercengang. Ke depan, pertahankan profil rendah di sekte gunung. Saat Anda mencapai dan realem, Anda kemudian dapat mulai menunjukkan keunggulan Anda. Anda masih sedikit terlalu lemah saat ini. Berlatihlah dengan rajin dan saya akan memandu Anda jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti. Petik 2. Berjalan keluar dari puncak Wuxi, mentor Yu berhenti sejenak dan mengingatkan Wang Xian akan hal ini. Wang Xian mengangguk tanpa suara tetapi tidak mengingat pengingat itu. Sekarang informasi di dunia nyata telah muncul, dia menjadi sedikit cemas. Awalnya, dia bersiap untuk tumbuh secara diam-diam, menjauh dari perhatian sambil menguasai beberapa teknik dan taktik pertempuran. Pada titik ini, waktu tidak ada di pihaknya. Dia harus dengan cepat menguasai teknik dan taktik pertempuran sambil mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, hanya ada satu cara. Itu menjadi jenius yang paling mencolok. Namaku akan mulai menyebar. Bab 553, namaku akan mulai menyebar 2. Silakan berlatih. Aku akan memberimu pedang lagi. Petik 2. Setelah mereka kembali ke Feng Yu, mentor Yu berbicara kepada Wang Xian dengan tampilan bercahaya setelah melihat pedang panjang di tangannya. Ya, mentor Yu. Wang Xian mengangguk dan menggantung pedangnya di udara. Dia mengambil pedang di kakinya dan pergi ke air terjun. Mari berharap dia akan membawa harapan ke Feng Yu dengan maju ke Dan Realem. Petik 2. Melihat sosok Wang Xian,
Mentor Yu menghela nafas dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya. Mengusir. Kecepatan Wang Xian yang menaiki pedang sangat cepat sehingga dia dengan cepat berada di air terjun. Lebih dari sekormet, murid Feng Yu sedang berlatih di sana sementara Wang Xian terbang ke udara di atas mereka. Setelah melihat Wang Xian menaiki pedangnya dan menghadap mereka di udara, kelompok murid itu sedikit kesal. Tindakannya jelas menunjukkan penghinaan bagi mereka semua. Hei, kenapa kamu lakukan di atas sana? Kemari untuk latihanmu. Petik 2. Yu Linger memanggil Wang Xian, kesal saat melihatnya. Wang Xian memandang Yu Linger dan menyapu pandangannya ke semua orang. Dengan senyum tipis, dia berkata, kalian terlalu lemah, tunjukkan apa yang kamu punya. Kalian terlalu lemah, tunjukkan apa yang kamu punya. Apa yang dia katakan baru saja menyerang lebih dari 20 murid dengan penghinaan diri yang ekstrim, dan semua orang membeku. Bahkan Yu Linger dan Hua Yu, yang telah dikalahkan di pagi hari, dikejutkan oleh kejutan yang tak terduga. Bocah, apa yang baru saja kamu katakan? Yu Linger mengarahkan pedang di tangannya ke arahnya saat dia berbicara dengan marah. Tidak ada, aku hanya ingin kalian menunjukkan padaku apa yang kamu punya. Bam, 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 bam. Seperti yang dikatakan Wang Xian, sosok yang tampak persis seperti Wang Xian tiba-tiba muncul dari balik air terjun. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 klon air muncul. Tunjukkan apa yang kamu punya. Tanpa memberi mereka waktu untuk ragu-ragu, dia menyerang sekelompok orang di bawah. Fu Asteriska, menurutmu kamu ini siapa? Sialan, beraninya kamu berbicara besar dan menantang kita semua. Sungguh pria yang sombong. Murid-murid marah saat melihat ekspresi menghina Wang Xian, yang menyerbu ke arah mereka. Yu Linger sangat marah saat dia berkata, kamu sedang mencari pukulan. Tunjukkan saja kemampuan level bawaanmu dan coba semua teknik pedangmu padaku. Wang Xian menarik bibirnya sedikit. Karena dia perlu menjadi seorang jenius di sini, dia harus meyakinkan semua murid gunung, Feng Yu. Ledakan. Bam. Dalam sekejap, 2 klon air meledak menjadi uap air, menyelimuti lingkungan dalam jarak ribuan meter. Semua orang diselimuti kabut air. Namun, itu sama sekali tidak mempengaruhi mereka. Huff. Beraninya kamu menantang kami semua sendirian. Anda benar-benar orang yang kurang ajar. Hari ini, biarkan aku memberimu pelajaran. Petik 2. Hua Yu merengut pada Wang Xian dengan marah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru sementara ruang tanpa kabut muncul di sekitarnya. Hua Yu tidak mengalihkan pandangannya dari Wang Xian. Pedang ilusi. Wang Xian melihat semuanya sementara kabut air berkumpul menjadi ribuan pedang ilusi. Dalam menciptakan pedang ilusori sebanyak ini dengan kekuatan setingkat inbon, kerusakan pedang ini menyebar terlalu jarang. Pedang ilusi ini tidak memiliki kekuatan. Abaikan mereka. Seorang murid berteriak dengan keras. Jaga orang kurang ajar ini. Lebih dari sejumlah murid berseru bersama. Dia di atas sana. Tak perlu dikatakan, semua orang mengunci Wang Xian dan meluncur ke arahnya. Sambil tersenyum, klon air tiba-tiba mengeluarkan energi dalam jumlah besar 10 meter. Di sana, karena Wang Xian dikelilingi oleh uap air, mereka hanya bisa mengandalkan energi untuk mengunci lokasinya. Lebih dari sejumlah orang menyodorkan klon air itu secara instan. Pergilah. Wang Xian melambaikan pedangnya di udara, dan pedang ilusi di belakang kelompok itu mulai mengeras dan berubah menjadi pedang air setajam silet. Oh tidak, bagaimana kemampuan mengontrol airnya bisa begitu kuat? Suara mendesing. Ark, sial, itu palsu. Yang asli ada di sini. Petik 2. Oh tidak, yang ini juga palsu. Ark, bagaimana bisa? Sial, dia mempermainkan kita. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan dengan kemampuan mengontrol airnya? Bahkan ahli Half Step 2 dan Realm tidak terlalu sakit. Petik 2. Suara panik dan tidak percaya terdengar di mana-mana. Kalian terlalu lemah. Wang Xian berkata dengan nada membosankan. Dengan sekilas, dia mengubah pedang ilusi menjadi pedang air, yang mendarat di belakang Yu Linger dan Hua Yu. Oh tidak, di belakangmu. Bam, bam, bam. Suara percikan terdengar ketika beberapa murid terakhir jatuh ke air. Wang Xian mengayunkan lengannya sementara pedang kembali ke tangannya. Semua pedang ilusi di sekelilingnya menghilang saat dia melihat ke-20 murid yang ada di dalam air. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana teknik pedang Anda bisa begitu kuat? Petik 2.
Yulinger berdiri di air saat dia menanyai Wang Xian dengan keras karena tidak percaya. Kamu bukan bawaan lahir. Seorang bawaan tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kuat atas air. Mengontrol klon air bukanlah sesuatu yang mudah, dan bawaan tidak dapat membuat pedang ilusi sebanyak ini. Petik 2. Huayu memelototi Wang Xian dengan mata merah saat dia menanyai Wang Xian. Apa yang baru saja saya tunjukkan adalah benar-benar kekuatan tingkat bawaan. Wang Xian mengabaikan mereka. Apa yang dia tunjukkan barusan adalah benar-benar kekuatan tingkat bawaan. Namun, energinya sangat besar, dan kemampuan kontrol airnya luar biasa karena dia adalah naga surgawi. Kalian lemah. Masih kata-kata yang sama. Sekelompok orang telah mendengar dia mengulangi kalimat yang sama beberapa kali. Ekspresi campuran terpampang di Yulinger karena dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Pria muda yang membuatnya takut sampai mati adalah karakter yang tangguh. 20 murid lainnya gemetar sedikit ketika mereka menyadari bahwa mereka kalah dari seorang junior baru yang baru saja bergabung dengan mereka. Selain itu, fakta bahwa dia mengalahkan 20 orang aneh saja membuat mereka kagum, dan pada saat yang sama, membuat mereka panik. Kamu, ayo. Wang Xian menunjuk ke Huayu. Apa, aku? Melihat Wang Xian menunjuk ke arahnya, Huayu tertegun, dengan gentar di matanya. Dia dibawa ke sini di pagi hari, dan sekarang, Wang Xian telah memukuli mereka semua sendirian. Huayu sudah terkesima saat ini. Melihat Wang Xian memanggilnya, ketakutannya bertambah. Datanglah kemari, kata Wang Xian dengan datar saat dia melihat Huayu. Apa yang kamu inginkan? Mentor Yu akan datang. Saat dia datang, dia tidak akan membiarkanmu. Petik 2. Huayu memandang Wang Xian dengan ketakutan terdalam saat dia terhuyung-huyung tanpa sadar. Aku tidak menyakitimu sekarang, dan aku juga tidak akan melakukannya sekarang. Datanglah kemari. Melihat perilaku Huayu, Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan jijik. Kamu? Baiklah, aku akan pergi. Huayu langsung merasa terhina saat melihat tatapan meremehkan di matanya. Sambil menggertakkan giginya, dia maju ke Wang Xian. Bagaimana Anda mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya? Tanya Wang Xian langsung. Apa, lebih banyak sumber daya? Petik 2. Huayu membeku sesaat karena ini adalah pertanyaan tak terduga dari Wang Xian. Iya, Wang Xian mengangguk. Ada 2 cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Kami bisa meningkatkan peringkat kami di antara sekte atau masuk ke 20 teratas di peringkat individu. Huayu menjawab dengan kosong. Apakah begitu? Ya, tidak ada cara lain selain keduanya. Huayu mengangguk dengan cepat, karena dia tidak berani menyembunyikan kebenaran apapun. Sekarang, dia takut pada adik laki-laki yang menyendiri ini. Bagaimana cara meningkatkan peringkat sekte? Wang Xian mengangkat alisnya. Anda dapat mengeluarkan tantangan kapan saja, dan setiap sekte akan mengirimkan 5 murid untuk tantangan tersebut. Begitu kita menang melawan mereka, kita bisa meningkatkan level sekte gunung kita. Petik 2. Wang Xian mengangguk dalam diam. Kemudian dia bergumam, aku ingin tahu berapa banyak hadiah yang akan aku dapatkan karena mengalahkan seluruh sekte abadi. Bab 554, namaku akan mulai menyebar 3. Apa? Ketika Huayu mendengar Wang Xian bergumam, dia menatapnya dengan kaget. Meronta-ronta seluruh sekte abadi. Tidak ada. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menambahkan dengan jelas, berlatihlah dengan rajin. Wajah Huayu memerah saat dia melangkah ke samping, merasa malu. Ke-20 murid itu menatap Wang Xian dengan perasaan yang rumit. Desir, apa masalahnya? Pada titik ini, sebuah suara terdengar tiba-tiba. Mentor Yu muncul di langit dan menatap para murid yang semuanya jatuh ke air. Dia bingung. Tidak ada apa-apa. Yulinger segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa memberitahu ibunya bahwa Wang Xian telah mengalahkan mereka semua. Itu akan sangat memalukan. Mentor Yu tidak mengajukan pertanyaan itu lebih jauh. Dia melihat ke arah Wang Xian dan berkata, Wang Xian, ini pedang untukmu. Pedang biru berharga dilemparkan ke arah Wang Xian. Wang Xian mengulurkan tangannya, menangkap pedang dan terkejut. Pedang hantu, level 11. Level 11. Itu adalah senjata spiritual level 11. Wang Xian tercengang. Menarik pedang dari sarungnya, dia menyadari bahwa bilahnya berwarna biru dan hampir transparan. Apalagi, ujungnya tajam tak tertandingi.
Saat dia mengayunkannya, pedang ilusi tertinggal. Pedang yang bagus. Memegang pedang hantu di tangannya, mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saya. Mentor Yu menambahkan. Mentor Yu, apakah Anda memiliki teknik atau taktik pertempuran? Wang Xian bertanya langsung. Saya tidak menyebarkan teknik atau taktik pertempuran. Murid Sekte Pegunungan kami diizinkan masuk ke penyimpanan tulisan suci selama 1 jam setiap bulan. Dalam 5 hari, Anda akan dapat memasuki penyimpanan tulisan suci untuk memilih. Saya punya pil eliksir di sini juga. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melemparkan pil obat mujarab biru ke Wang Xian. Pil Ripple, level 5. Energi naga yang dapat diekstrak, 110.983. Wang Xian sama sekali tidak ragu-ragu saat dia menangkapnya. Dia membungkuk pada Mentor Yu dan langsung berkata, "Terima kasih, Mentor Yu. Baik, berlatihlah dengan rajin. Saya harap Anda bisa memimpin Feng Yu ke level baru." Petik 2. Mentor Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke seluruh murid di sekitarnya sebelum melepaskan pedangnya untuk kembali ke puncak gunung. Aku pasti akan membalas budi ini. Melihat sosok Mentor Yu yang menghilang, pikir Wang Xian dalam hati. Dia mengangkat pil eliksir dan langsung menelannya. Mentor Yu mungkin tahu tentang kekuatan Wang Xian. Jika tidak, dia tidak akan memberinya pedang spiritual dan pil eliksir. Petik 2. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat pedang spiritual di tangan Wang Xian dan pil eliksir yang baru saja dia konsumsi, rasa iri memenuhi mata mereka. Bahkan Yulinger pun iri padanya. Apa peringkat Sekte Gunung kita saat ini? Wang Xian mengalihkan semua energi naga yang dia peroleh untuk menyembuhkan luka-lukanya saat dia bertanya kepada Huayu. Ke-19. Ada total 20 Sekte Gunung dan kami saat ini berada di peringkat ke-19. Petik 2. Huayu merasa sedikit malu saat menjawab. Di mana Sekte Gunung peringkat ke-18? Wang Xian bertanya pada Huayu. Hah? Huayu tertegun sejenak tapi dengan cepat menjawab, mereka tidak terlalu jauh dari kita. Anda akan menantang mereka. Petik 2. Saat dia berbicara, matanya berbinar. Kerumunan di sekitarnya juga memandang Wang Xian dengan terkejut dan kaget. Tuntun aku ke sana, Wang Xian menjawab langsung. Baiklah baiklah. Mata Huayu berbinar. Mempertimbangkan kekuatan Wang Xian, dia pasti bisa mengalahkan Sekte Gunung peringkat ke-18. Ayo pergi, ikuti aku. Huayu menoleh ke Wang Xian dan menginjak pedangnya. Ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melepaskan pedangnya. Pergilah. Ayo pergi juga. Petik 2. Ikuti mereka. Murid-murid Feng Yu sangat gembira. Wang Xian akan menantang Sekte Gunung peringkat ke-18. Bahkan jika Feng Yu hanya maju dengan satu posisi, sumber daya yang akan mereka dapatkan masih besar. Yulinger ragu-ragu sejenak tapi tetap melepaskan pedangnya dan mengikuti dari belakang. Wang Xian, Sekte Gunung peringkat ke-18 adalah Tian Sui. Mereka memiliki 25 murid dan murid terkuat adalah Wang Beichuan. Dia sedikit lebih kuat dariku. Namun, kamu cukup kuat. Bersama dengan adik perempuan Linger, Zhao Qian, Liu Dong dan aku, kita pasti akan menang melawan mereka. Huayu menjelaskan kepada Wang Xian dengan ekstasi. Untuk menantang Sekte Gunung, setiap Sekte Gunung harus mengirim 5 perwakilan. Mereka dapat memilih pertempuran tim atau pertempuran individu. Penantang akan menjadi orang yang memilih. Ini adalah aturan Sekte Abadi Dahong. Namun, Wang Xian tidak memperhatikan aturan tersebut. Dia benar-benar tidak memperhatikan kekuatan Huayu, Yulinger dan yang lainnya saat ini. Feng Yu kira-kira 3 km jauhnya dari Gunung Tianshui. Namun, jarak 3 km itu hanya hitungan menit. Wang Xian, ayo terbang langsung dengan pedang kita. Terbang langsung ke Sekte Gunung dengan pedang melambangkan ejekan dan tantangan. Petik 2. Huayu terus menjelaskan aturannya kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk dan mengikuti di belakang Huayu menuju tempat latihan Tianshui. Pada saat ini, 20 murid Tianshui sedang berlatih. Beberapa sedang beristirahat di samping. Ada juga murid yang saling menggoda. Seorang gadis mungil duduk di atas batu besar di samping dan mengobrol dengan riang dengan beberapa pemuda dan pemudi lainnya. Hah! Seseorang datang. Sebuah tantangan. Pada saat ini,
Para murid yang sedang berlatih melihat sekelompok orang mendekat sambil menaiki pedang mereka. Mereka tercengang. Tantangan. Siapa yang berani menantang kita? Petik 2. Murid-murid Met. Tiansui menyipitkan mata saat mereka mencoba melihat sekilas Wang Xian dan kelompoknya. Met, Feng Yu di sini untuk tantangan. Hua Yu berteriak dengan keras dan suaranya bergema di beberapa kilometer. Met, Feng Yu. Mereka berasal dari Met. Feng Yu. Mereka benar-benar berani menantang kita. Kami baru saja memukul mereka bulan lalu, namun mereka berani mendatangi kami hari ini. Petik 2. Mereka pasti meminta pemukulan. Cih, mungkinkah Hua Yu telah membuat kemajuan besar dalam ilmu pedang? Petik 2. Murid-murid Met. Tiansui menatap tajam para murid Met. Feng Yu yang mendekat. Yo, siapa yang mengira orang-orang akan menantang Met? Tiansui. Petik 2. Di batu besar, seorang pria muda menoleh ke gadis mungil itu dan berkomentar sambil tersenyum. Mereka adalah murid dari Met. Feng Yu. Mereka sepertinya bukan tandingan kita. Gadis mungil itu menjawab. Matanya mengerut saat dia tersenyum, membuatnya terlihat menggemaskan. Hehe, ini menarik. Perdebatan antar pemula. Biarkan aku pergi melihatnya. Petik 2. Apa maksudmu, kakak senior Liang? Apa yang Anda maksud dengan sparring antar pemula? Gadis mungil itu menggerutu dengan tidak senang pada pemuda itu. Bukankah pertempuran antara Sekte Gunung peringkat ke-18 dan ke-19 adalah contoh yang bagus dari pemula yang hemat? Haha, pemuda itu tertawa keras. Cih, saya tidak akan berbicara dengan Anda. Anda adalah pemula. Jadi bagaimana jika Sekte Gunung Anda berada di peringkat 12? Gadis mungil itu menatap pemuda itu dengan tidak senang. Baiklah, ini salahku. Mari kita lihat. Pria muda itu menggendong gadis itu saat dia berjalan di depan, sepertinya pergi ke pertunjukan. Beberapa pemuda di sekitarnya juga mengikutinya duluan. Hua Yu, bukankah aku memberimu pelajaran bulan lalu? Kenapa kamu di sini lagi? Petik 2. Di bidang pelatihan Met. Tiansui, seorang pemuda mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap tajam ke Hua Yu saat dia berkomentar. Hehe, kalian pasti akan turun hari ini. Pertarungan 5 lawan 5. Apakah Anda punya nyali untuk menerimanya? Hua Yu mendengus dingin. Kehadiran Wang Xian membuatnya semakin berani. Haha, bagus. Tanganku masih terasa sedikit gatal dan ingin sekali memilikimu sebagai samsak. Petik 2. Bab 555, namaku akan mulai menyebar 4. Tidak terlalu buruk untuk memiliki kalian sebagai samsak. Aku bisa mengalahkan kalian semua dalam 20 langkah. Murid dari Met. Tiansui keluar dengan keyakinan yang sombong. Ayo lakukan. Aku akan memastikan kalian semua mengakui kekalahanmu hari ini. Petik 2. Pemuda di tengah mengangkat tangannya saat dia menghunus pedang panjangnya. Haha, bagus. Hua Yu menatap Yulinger dan yang lainnya di belakangnya. Mereka memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan pertarungan 5 dari 5 grup ini. Tidak ada keraguan untuk mereka. Dengan adanya Wang Xian, mereka memiliki peluang 100% untuk menang. Bimbingan Anda sangat dihargai, kata Wang Xian dengan pedang di tangannya saat Yulinger dan yang lainnya berjalan mendekat dan memasang posisi siap. Pedangnya masih di sarungnya saat dia berbicara. Namun, pedangnya ditarik begitu dia selesai. Saya belum pernah melihat anak ini di Met. Feng Yu sebelumnya. Petik 2. Setelah melihat Wang Xian siap menyerang mereka, 5 pemuda dari Met. Tiansui mengerutkan alis mereka. Gadis mungil itu membawa beberapa anak muda dengan senyum lebar. Pria muda yang memeluknya bahkan berbisik kepadanya bahwa 2 ayam sedang mematuk satu sama lain. Satu kemudian, mereka menatap mereka. Kamu sangat bersemangat untuk dipukul. Kakak senior Bei Chuan, hancurkan Met. Feng Yu. Petik 2. Mencari azabmu sendiri. Kakak senior Bei Chuan, beri mereka pelajaran. Petik 2. Kelompok murid sekitarnya dari Met. Tiansui bersorak keras. Menggali kuburanmu sendiri. Rasa dingin melintas di Wang Beichuan dan gengnya saat mereka menghunus pedang mereka. 4 klon air dengan pedang di tangan mereka muncul di sekitar Wang Xian saat dia menyentakkan tubuhnya. Wang Xian juga terbungkus arus air. Pedang ilusi. Lingkungan sekitar langsung dipenuhi kabut setelah pedang meninggalkan sarungnya. Trik yang tidak penting. Murid-murid dari Met. Tiansui menyaksikan pemogokan dari Wang Xian dengan jijik. Ayo lakukan juga. Segera.
Huayu memanggil anggotanya setelah dia terpana oleh Wang Xian, yang memimpin. Di mana lokasi selanjutnya? Bam, bam, bam. Namun, semua klon air dan pedang ilusi sebelum mereka menghilang saat ini. Bersamaan dengan itu terdengar 5 suara tabrakan. Tidak, bagaimana ini tidak mungkin? Wow, sial, dia kuat. Petik 2. Hanya erangan yang mengejutkan dan menyakitkan yang tersisa di udara. Wang Xian sudah berdiri di tempat di mana 5 pemuda itu berdiri saat mereka terbaring di lantai. Selanjutnya, Huayu tergagap dengan tatapan tertegun. Berikutnya adalah Met Xuan Sui, peringkat ke-17. Petik 2. Huayu baru berhasil menyelesaikan hukumannya setelah sekian lama. Ayo pergi. Wang Xian berbalik saat dia berbicara dengan Huayu. Tunggu, kakak. Tunggu sebentar. Huayu tampak seperti sedang kesurupan sebelum dia berlari ke gunung di depan lapangan pelatihan gunung. Tian Sui. Di gunung itu ada batu spiritual, yang dia tarik dengan lembut. Oke, peringkat kita naik. Kami akan pergi ke Met Xuan Sui. Petik 2. Ayo pergi. Merasakan ketidaksabaran Wang Xian, dia buru-buru meyakinkannya. Ayo pergi, kakak. Murid-murid dari Met Feng Yu di belakangnya tercengang. Mereka mengharapkan kemenangan, tapi bukan pembunuhan instan. Mereka menatap kosong ke arah Wang Xian dengan sedikit kengerian di mata mereka. Murid baru dari Met Feng Yu bukanlah karakter yang sederhana. Yu Linger merasa lebih rumit saat dia menatap Wang Xian dengan linglung. Murid Feng Yu mengendarai pedang dan pergi, dan seluruh proses hanya memakan waktu 2 menit. Semua murid dari Met Tian Sui tercengang, melihat 5 saudara senior yang tergeletak di tanah. Pembunuhan instan. Dia bisa melumpuhkan kakak senior Bei Chuan dan sisanya sendirian. Kekuatan pemuda itu sangat kuat. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan Met Feng Yu merekrut murid yang begitu kuat? Ini. Semua murid Met Tian Sui menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka tahu Met Feng Yu menyukai punggung tangan mereka. Tapi sekarang, ternyata. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan pemuda itu. Petik 2. Beberapa anak muda di samping gadis mungil itu memiliki guncangan terpampang di wajah mereka. Ini menarik. Met Feng Yu benar-benar merekrut seorang murid yang memiliki kekuatan luar biasa. Petik 2. Pemuda yang menahan gadis mungil di matanya itu sempat tertegun sejenak sebelum dia berkomentar dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya. Dia cukup kuat. Saya kira dia setidaknya setengah langkah ke Dan Realm, dan agak terampil dalam pedang ilusi dan klon airnya. Petik 2. Pemuda lain mengangguk setuju. Mengingat kekuatannya, dia harus bisa memimpin Met Feng Yu masuk 15 teratas. Petik 2. Hampir sampai. Sisa Met murid Feng Yu terlalu buruk. Petik 2. Murid-murid yang berasal dari Sekte Gunung yang menduduki peringkat ke-12 mulai berkomentar. Menarik. Mari kita ikuti mereka dan lihat seberapa jauh pemuda itu bisa memimpin Met Feng Yu dalam hal peringkat. Petik 2. Pria muda itu tersenyum dengan bibirnya yang terkatup. Dia berdiri di atas pedang dan pergi. Ayo ikuti mereka. Itu adalah kejutan bagi Met Feng Yu memiliki seorang ahli. Saya ingin melihat hasilnya juga. Petik 2. Wang Beichuan menyapu tetesan air dari tubuhnya dengan rasa malu saat dia berbicara dengan wajah cemberut. Ayo pergi. Kelompok Met murid Tian Sui ragu-ragu sebelum mereka melompat ke atas pedang mereka dan menuju ke Met Xuan Sui. Lanjut. Tepat saat Met murid Tian Sui tiba di Met Xuan Sui, nada yang jernih dan sedingin es memotong udara. Semua orang membeku. Pemuda yang menggendong gadis mungil itu mengangkat alisnya. Mengkonsumsi kekuatan fisiknya dengan kecepatan seperti itu tidaklah bijaksana. Jika dia terus melanjutkan tantangannya, dia hanya bisa berhenti di urutan ke-15. Ada ahli half step to dan realm dalam 15 sekte teratas. Petik 2. Beberapa dari mereka berkomentar saat melihat gunung. Murid Feng Yu bergegas ke sekte gunung lain. Mari kita ikuti mereka kali ini. Sekelompok anak muda melesat keluar sementara Met murid Tian Sui mengikutinya. Met murid Xuan Sui yang baru saja dikalahkan juga pergi dengan rasa ingin tahu. Sebanyak 90 murid dari 2 sekte gunung mengikuti di belakang. Ketika mereka tiba di sekte gunung di peringkat ke-16, para murid di sekte gunung itu ketakutan. Itu hanya tantangan. Mengapa begitu banyak orang datang dan membuatku melompat? Petik 2.
Seorang pria liar dan muda berjalan keluar, memanggil beberapa murid di sekitarnya. 10 detik kemudian, sial, dia luar biasa. Pembunuhan lagi dalam hitungan detik. Petik 2. Mereka akan pergi ke Met Wu Yin, tapi Qin San dari Met Wu Yin adalah ahli setengah langkah menuju dan realem. Tidak mungkin mencapai pembunuhan lain dalam hitungan detik. Petik 2. Murid dari Met Feng Yu benar-benar galak. Aku yakin dia bisa mengalahkan Qin San. Petik 2. Murid-murid Met Feng Yu mengendarai pedang mereka dengan lebih dari 100 pengikut di belakang mereka. Semua pengikut adalah mereka yang telah dikalahkan oleh mereka. Sial, membunuh dalam hitungan detik. Hanya butuh satu langkah untuk menyelesaikan 5 ahli terkuat dalam sekte gunung. Sekarang mereka menantang sekte gunung lain, mereka tidak dapat melewatkannya. Semua orang di belakang murid Met Feng Yu sedang mendiskusikan seberapa jauh murid baru ini bisa melangkah. Melihat semua murid dari 16, 17, 18 penempatan mengikuti di belakang mereka, para murid Met Feng Yu menunjukkan sensasi di wajah mereka. Awalnya, mereka mencemooh murid baru yang baru bergabung ini. Tapi itu segera berkembang dari syok menjadi rasa hormat, dan akhirnya ibadah. Bunuh instan. Peringkat Met Feng Yu naik level banyak, dan sumber daya di sekte leluhur hampir 2 kali lipat. Bab 556, namaku akan mulai menyebar 5. Bagus, bagus. Sekarang Qin Hai telah mencapai setengah langkah ke alam dan gunung kami. Wu Yin sekarang dapat bersaing dengan Met Jiu Hua. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria parubaya di Met Wu Yin menghadapi kerumunan pemuda di hadapannya saat dia berseru. Tuan, yakinlah. Beri aku 10 hari. Dalam 10 hari, Saudara Qin San dan saya pasti akan menantang Met Jiu Hua dan naikkan peringkat kita ke 14. Petik 2. Di bidang pelatihan Met Wu Yin, seorang pemuda berdiri di depan 30 murid lainnya dengan kepala terangkat dengan bangga saat dia berkomentar dengan percaya diri. Baiklah, Met Jiu Hua memiliki 2 murid Half Step 2 dan Realem saat ini. Oleh karena itu, semua murid kami yang tersisa harus berlatih dengan rajin dan bertujuan untuk mencapai terobosan pada akhir tahun. Kata mentor parubaya kepada murid-muridnya sambil tersenyum. Ya Tuan, ke-30 murid itu penuh dengan ambisi. Kami pasti harus mencoba masuk ke 10 besar. Murid Met Feng Yu di sini untuk menantang. Petik 2. Saat ini, teriakan bisa terdengar. Semua orang di Met Wu Yin terkejut, termasuk mentor parubaya itu. Dia menoleh, melihat ke kiri dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Lebih dari 100 orang terbang menuju lapangan pelatihan Met Wu Yin dengan pedang mereka. Met Feng Yu, gunung peringkat ke-18. Feng Yu, mentor parubaya sedikit mengernyit dan jelas merasakan ada sesuatu yang meragukan. Dari mana asal kalian? Mentor parubaya melihat ke seberang kerumunan sambil berteriak dengan sungguh-sungguh. Turun. Mentor Du dari Met Wu Yin ada di sekitar. Petik 2. Para murid yang terbang di udara segera mendarat di tanah. Mentor Du, kami adalah murid dari Met Feng Yu. Petik 2. Ketika Hua Yu mendarat di tanah, dia mengangkat kepalanya sedikit dan penuh percaya diri. Dalam keadaan normal, sebuah Met murid Feng Yu tidak akan semewah Hua Yu ketika dia menghadapi murid-murid dari Met Wu Yin. Kami di sini untuk menantang Met Wu Yin. Petik 2. Hah. Mentor Du mengangkat alis. Gunung peringkat ke-18. Feng Yu menantang kita, Met Wu Yin. Apakah kalian gila? Petik 2. Sebelum Mentor Du bisa mengucapkan sepatah kata pun, seorang murid langsung meneriaki Hua Yu. Mentor Du tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia memandang dengan curiga ke arah 100 murid yang aneh. Met Feng Yu hanya memiliki 20 murid. Kakak-kakak, kami baru saja menantang Met Xuan Sui, oleh karena itu, tolong bimbing kami, kata Hua Yu. Wang Xian berdiri di samping dengan pedangnya sambil menatap murid-murid Met Wu Yin. Murid Met Feng Yu terlalu kuat. Mengandalkan kekuatan pribadinya sendiri, dia telah membawa Met Feng Yu dari peringkat ke-18 untuk menantang sekte gunung peringkat 15. Petik 2. Dia pasti berada di Half Step 2 dan Realem. Selain itu, dia bisa dianggap sebagai salah satu elit dari Half Step 2 dan Realem. Penggunaan pedang ilusi dan klon airnya memang menakutkan. Petik 2. Aku ingin tahu apakah Qin San akan menjadi tandingannya.
Jika Qin San kalah, peringkat Feng Yu akan naik menjadi 15. Petik 2. Di belakang mereka, para murid Tian Sui, Xuan Sui dan Sanxiang sedang berdiskusi dengan lembut. Setengah langkah ke Dan Realem. Murid-murid Wu Yin sedikit terkejut. Mereka akhirnya mengerti sedikit dan perhatian mereka tertuju pada Wang Xian. Tidak heran Feng Yu bertingkah sombong. Jadi mereka memiliki murid Half Step 2 Dan Realem. Petik 2. Qin Hai menyipitkan matanya sedikit, menatap Wang Xian dan menyeringai menakutkan. Setengah langkah ke Dan Realem. Mentor Du memandang Wang Xian dan bibirnya sedikit melengkung. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menyilangkan lengannya dan hanya berdiri di samping sambil melihat perkembangan sambil tersenyum. Seorang murid Half Step 2 Dan Realem bermimpi untuk mengalahkan Nya. Wu Yin, sungguh mimpi yang dibuat-buat. Apakah Anda satu-satunya yang mewakili Feng Yu? Petik 2. Qin Hai mengangkat kepalanya sedikit, menatap Wang Xian dan menanyakan ini dengan jelas. Kirim 5 murid dari Wu Yin dan berhenti membuang-buang waktuku. Petik 2. Wang Xian melihat ke seberang murid Wu Yin dan berkomentar tanpa emosi. Berhenti membuang-buang waktumu. Sombong sekali. Hari ini, tidak ada orang lain dari Wu Yin harus bergerak. Aku bisa menghabisimu sendiri. Petik 2. Kilatan kekejaman bersinar di mata Qin Hai. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan riak terbentuk di udara. Itu Qin Hai dari Wu Yin, dan di Wu Yin, dia hanya lebih lemah dari Qin San. Petik 2. Apa maksudnya? Dia tahu dengan jelas bahwa murid dari Feng Yu berada di Half Step 2 Dan Realem, namun dia akan menantangnya sendirian. Petik 2. Mungkinkah Qin Hai telah menyelesaikan terobosannya? Melihat Qin Hai maju sendirian, murid-murid di sekitarnya tercengang. Haha, beraninya kamu menantang kami, Wu Yin, hanya dengan satu murid Half Step 2 Dan Realem. Kalian benar-benar sedang mencari kematian kalian sendiri. Awalnya, saya masih berpikir untuk hanya mengungkapkan kekuatan saya saat kami menantang Jiu Hua. Untuk hari ini, kamu bisa menjadi batu uji saya. Petik 2. Qin Hai tertawa dengan percaya diri, mengejutkan murid-murid Tian Sui dan Xuan Sui. Qin Hai telah membuat terobosan ke Half Step 2 Dan Realem. Wu Yin memiliki 2 murid Half Step 2 Dan Realem sekarang. Petik 2. Ini sudah berakhir. Murid-murid Feng Yu akan dipukuli hingga berlutut di Wu Yin. Petik 2. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar Qin Hai, mereka tercengang. Adapun kerumunan dari Wu Yin, mereka memandangi kerumunan di sekitarnya dengan penghinaan dan cemoohan. Di depan kelompok murid ini, masih ada seorang pemuda berdiri di samping dengan tangan disilangkan sambil menonton dengan senyum percaya diri. Siapa sangka Wu Yin akan memiliki 2 murid Half Step 2 Dan Realem sekarang. Tampaknya kemajuan Feng Yu akan berakhir di sini. Itu hampir sama seperti yang saya harapkan. Petik 2. Pemuda yang menggendong gadis mungil itu tertawa dan berkomentar. Itu belum diberikan. Murid dari Feng Yu melumpuhkan murid-murid San Feng langsung. Mungkin dia masih bisa memenangkan ini. Gadis mungil itu membalas pria muda itu. Puff. Xiao Yuiwei, kamu tidak mengerti. Ahli Half Step 2 Dan Realem bisa dengan mudah menang melawan 7-8 ahli Inbon. Oleh karena itu, Ko Instan masih seperti yang diharapkan. Namun, bagi mereka yang berada di level yang sama, pria muda itu berbicara dengan nada mendidik. Tiba-tiba, matanya melebar. 1 tumbang, 4 lagi. Suara tanpa emosi Wang Xian mengejutkan kerumunan di sekitarnya. Rahang mereka ternganga dan mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Wang Xian tidak berhenti bergerak saat dia menyerang kelompok murid dari Wu Yin. Matanya tertuju pada Qin San yang masih menyilangkan tangan. Kekuatannya, berjuang. Kelopak mata Qin San berkedut dengan keras saat dia berteriak dengan getir dan menghunus pedang panjangnya. 3 murid lainnya di belakangnya segera menghunus pedang mereka dan menyerang Wang Xian. Bam! Namun, kelompok itu melihat Qin Hai terjatuh ke tanah dengan keras pada saat ini. Qin Hai langsung pingsan. Seorang murid setengah langkah ke Dan Realem tidak bisa menahan sedikit pun perlawanan saat ini melawan Wang Xian. Murid-murid Tian Sui, Xuan Sui dan yang lainnya menatap dengan tidak percaya. Mungkinkah dia telah mencapai Dan Realem? Tidak mungkin,
Sial, seorang ahli dan realem. Petik 2. Seketika melumpuhkan ahli setengah langkah ke dan realem, tingkat kekuatan yang gila ini. Serangannya belum mencapai level ahli dan realem. Dia mendominasi sepenuhnya hanya dengan ilmu pedang. Pengendaliannya atas energi air dan kendali umum tidak masuk akal. Petik 2. Di satu sisi, mata Mentor Du membelalak tak percaya. Dia menurunkan lengannya yang disilangkan secara bertahap, matanya masih tertuju pada Wang Xian. Bagaimana dia bisa menjadi sangat kuat sebelum mencapai dan realem? Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar Mentor Du, mereka tidak bisa membantu tetapi terkesan dan terkejut. Bab 557, namaku akan mulai menyebar. 6. Lanjut. 10 detik kemudian, 4 murid Met Wu Yin jatuh ke tanah sementara suara Wang Xian terdengar sekali lagi. Kakak, Met Jiu Hua adalah peringkat berikutnya. Ikuti aku, kakak. Petik 2. Kedua bibir Hua Yu saling bertabrakan saat dia gembira ketika dia berbicara. Hua Yu sudah biasa menarik batu spiritual, dan sekarang itu adalah yang ada di tebing latihan gunung. Wu Yin. Ayo pergi. Ayo pergi. Hua Yu melompat ke pedangnya sementara Wang Xian mengikuti di belakang. Keduanya melayang ke arah gunung. Jiu Hua. Sial, dia adalah raja-raja yang mengesankan untuk mengalahkan 4 sekte gunung sendirian. Dan dia tidak berhenti. Apakah dia ingin melakukannya dalam satu kesempatan? Mengingat kekuatannya, mereka setidaknya bisa meningkatkan 2 hingga 3 peringkat lagi. Petik 2. Terlalu kuat. Dia terlalu kuat. Waduh, tanpa ragu-ragu sedikit pun, para murid dari Sekte Gunung yang kalah sudah mengikuti mereka. Saya tidak menyangka Met Feng Yu memiliki murid yang luar biasa. Petik 2. Mentor Du menatap Wang Xian dengan kagum. Dia ragu-ragu sedikit sebelum dia berdiri di atas pedangnya dan terbang ke arah Met Jiu Hua. Seperti yang lainnya, dia ingin melihat seberapa jauh murid ini bisa melangkah. Lanjut. Met Jiu Hua, peringkat 14, kalah. Lanjut. Met King, peringkat 13, kalah. Lanjut. Kakak senior, kami telah datang ke gunung. Wu Yu, ucap gadis mungil itu kepada pemuda di sampingnya. Dia memandang pemuda itu, yang sedang melayang ke Met Wu Yu tercengang. Hehe. Pria muda itu terkekeh, tapi matanya setengah linglung. Met King, yang memiliki 4 ahli setengah langkah menuju dan realem, dengan mudah dikalahkan. Meskipun tidak butuh waktu sedetik untuk jatuh, itu juga tidak lebih dari 10 detik. Met Wu Yu memiliki 5 ahli half step 2 dan realem, termasuk dia. Setelah melihat kekuatan tempur yang memuakkan dari pemuda itu, ujung bibirnya bergerak-gerak tanpa sadar. Sial, mengingat pemahamannya tentang Met murid Wu Yu, tidak mungkin mereka bisa menandingi Met murid Feng Yu. Dari mana benda iblis ini berasal? Pria muda itu mengertakkan giginya saat dia menanyakan ini dengan tampilan yang mengerikan. Berani sekali gunung yang tidak penting. Feng Yu menantang kami, gunung. Wu Yu, kalian benar-benar mencari kematianmu sendiri. Biarkan aku berurusan dengan kalian semua sendirian. Petik 2. Saat itu, pemuda itu mendengar suara yang akrab dan kurang ajar. Kelopak mata pemuda itu bergerak-gerak keras saat dia mendorong pedangnya dengan tergesa-gesa. Dia berteriak, "Sialan kau, Lu Hezeng. Hentikan sikap kurang ajar Anda. Kamu pikir kamu siapa? Kami mengakui kekalahan kami." Petik 2. Pria muda yang mengarahkan pedangnya ke Wang Xian mengungkapkan ekspresi yang hilang ketika dia mendengar kakak seniornya menangis padanya. Dia tercengang saat dia melihat dari balik bahunya. Saudara Ming, mereka dari Met Feng Yu. Itu adalah gunung yang sampah. Feng Yu, aku bisa memilih seluruh sekte gunung. Petik 2. Pria muda itu menjawab kakak seniornya dengan heran. 4 orang luar biasa dari Met King dilewati dengan mudah. Kamu, kakak senior Met Wu Yu memelototinya. Apa, bagaimana ini mungkin? Saya telah mengawasi mereka selama ini. Kami bukan tandingannya. Lempar saja ke handuk, kata kakak senior dengan tampilan suram. Dia memikirkan saat dia mengatakan Met Feng Yu dan Met Tiansui adalah 2 ayam yang mematuk satu sama lain pada awalnya. Sekarang, pukulan langsung di wajah. Jika Met Feng Yu adalah seekor ayam, lalu mereka hanyalah cacing. Mengakui kekalahan adalah pilihan yang tepat. Met Wu Yu jelas bukan tandingan kakak senior dari Met Feng Yu. Petik 2. Betul sekali.
Meskipun Met Wu Yu memiliki satu ahli Half Step 2 dan Realm lebih dari Met King, itu sia-sia. Dia terlalu berat untuk kamu tangani. Petik 2. Ayo pergi. Lanjut. Jumlah murid yang berkomentar telah mencapai lebih dari 200 orang. Semua orang berteriak-teriak sementara berbagai komentar masuk ke telinga Met Murid Wu Yu. Pemuda dari Met Wu Yu menggerakkan sudut bibirnya sementara murid-murid lainnya menundukkan kepala dalam diam. Selanjutnya, Met Luan, peringkat ke-11. Petik 2. Met Luan memiliki 10 ahli Half Step 2 dan Realm. Jika mereka mengirim 5 terbaik mereka, saya ingin tahu apakah mereka bisa melawan kakak senior ini. Petik 2. Dia terlihat sangat muda, dan saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2. Dia terlalu kuat, dan melihat profilnya yang menyendiri dan gagah. Saya ingin menikah dengan kakak senior. Petik 2. Saat mereka melanjutkan perjalanan, jumlah orang yang mengikuti mereka telah mencapai hampir 300 orang. Semakin banyak sekte yang mereka lampaui, semakin banyak murid yang ikut serta. Sudah sore hari ketika Wang Xian sibuk dengan tantangannya. Banyak murid yang mengikuti dengan gembira saat mereka melewatkan makan siang mereka. Bagaimanapun, mereka adalah seniman bela diri yang kuat yang bisa pergi dengan perut kosong selama beberapa hari tanpa masalah. Saat ini, Met, peringkat Feng Yu telah meningkat dengan sangat cepat. Kata seorang murid yang membanting sekelompok murid sekte gunung berjalan dengan cepat. Penyimpanan kitab suci, puncak pembersihan pedang, puncak penaksiran, puncak peralatan, Gunung X-Layer adalah 5 gunung yang terletak persis di sebelah puncak utama. Sebelum puncak utama ada satu tebing besar yang berukuran tinggi 1000 meter dan lebar 10 meter. Ada garis di kedua sisi tebing. Salah satunya adalah papan peringkat sekte gunung sementara yang lainnya adalah murid muda. 20 sekte gunung diberi peringkat menurut kekuatan mereka. Hal yang sama berlaku untuk masing-masing murid. Papan peringkat akan menampilkan 20 murid muda teratas dari Dahong Immortal Sect. Di Sekte Abadi Dahong, di mana sebagian besar seniman bela diri memiliki umur yang lebih panjang, pria muda merujuk pada mereka yang berusia 45 ke bawah. Dengan kata lain, itu adalah papan peringkat untuk murid berusia 45 tahun ke bawah. Peringkat bisa berubah kapan saja. Selama orang yang mengeluarkan tantangan mengalahkan lawan dan menjatuhkan batu spiritual di bidang pelatihan mereka, peringkatnya akan turun satu posisi. Pada saat yang sama, Sekte Gunung yang menang akan meningkat satu posisi. Namun, papan peringkat telah mengalami perubahan yang cepat dan aneh hari ini. Pada awalnya, tidak banyak murid yang memperhatikan Met Feng Yu saat mereka maju dari 19 ke 18. Sekte Gunung di bagian bawah peringkat biasanya dianggap tidak ada. Tidak ada yang benar-benar peduli tentang apa yang terjadi. Namun, Met Feng Yu berangsur-angsur naik peringkatnya. Ketika mereka mencapai tanggal 15, mereka menarik perhatian banyak orang. Ke-15 adalah tanda yang mewakili kehadiran ahli setengah langkah menuju dan realem di Sekte Gunung. Namun, semua orang terkejut melihat gunung. Feng Yu mencapai posisi ke-12 dalam waktu kurang dari 1 jam. Sekte yang diperingkat di posisi ke-12 memiliki 5 ahli Half Step 2 dan realem. Menyalip mereka berarti Met Feng Yu memiliki kekuatan untuk mengalahkan 5 ahli Half Step ke dan realem. Tepat ketika kerumunan sedang mendiskusikan kenaikan cepat gunung. Feng Yu ke posisi 12, posisi mereka dipromosikan kembali. Sudah jam 4 sore, Wang Xian berdiri di lapangan pelatihan Met Luan saat dia berputar perlahan. Seperti yang kami harapkan, ia memenangkan suatu prestasi yang mudah sekali lagi. Petik 2. Cepat dan penuh energi. Dalam waktu singkat dalam beberapa jam, dia menaikkan peringkat Met Feng Yu ke tempat ke-11. Petik 2. Apakah dia akan melanjutkan? Apakah dia, peringkat ke-10 memiliki seorang murid dan realem? Petik 2. Apakah kamu memperhatikan? Apakah Anda semua memperhatikan? Dia belum menarik pedangnya. Astaga! Semua orang tersentak dan memandang Wang Xian dengan kagum. Dia telah bertarung melalui 8 sekte gunung sendirian dalam beberapa jam. Dia telah mempromosikan Met peringkat Feng Yu dari posisi ke-19 ke ke-11 dengan paksa. Hanya dia sendiri. Lanjut, Wang Xian menutup telinga untuk semua diskusi di sekitarnya. Dia ingin menantang 3 sekte leluhur teratas jika aturan mengizinkannya untuk melewati level. Lanjut,
Mata Huayu sudah penuh dengan kekaguman. Dia sangat senang ketika dia berkata, selanjutnya, tidak, kakak, sudah larut sekarang. Ketika kita mencapai sekte gunung berikutnya, para murid akan menghentikan pelatihan mereka. Petik 2. Apakah begitu? Wang Xian melihat ke langit dan mengangguk. Baiklah, ayo kembali sekarang. Ya, kami akan kembali. Huayu buru-buru berkata. Wang Xian bergerak dan menaiki pedangnya. Bab 558, Nama Raja Naga. Santai dan riang sambil melepaskan pedangnya. Semua murid di sekitar menatap kosong ke sosok yang pergi. Tidak ada seorang pun yang tidak terkesan dan terkejut. Mengapa saya belum pernah melihat kakak senior ini sebelumnya? Bagaimana dia bisa menembak begitu tiba-tiba? Petik 2. Dia jelas tak tertandingi di bawah dan realem. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa berhadapan langsung dengan ahli dan realem. Petik 2. Saya yakin dia pasti telah mencapai dan realem. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu luar biasa. Murid dari berbagai sekte gunung berdiskusi dengan sungguh-sungguh saat mereka melihat Wang Xian pergi. Mentor Du berkata bahwa serangannya belum mencapai dan realem. Hanya saja ilmu pedang dan kemampuannya untuk mengendalikan air terlalu gila. Petik 2. Feng Yu benar-benar menjadi fandom. Dia telah membawa sekte gunung di pundaknya sendirian dan telah berkontribusi pada kebangkitan. Petik 2. Komentar dari kerumunan di sekitarnya perlahan-lahan sampai ke telinga 20 murid dari Met. Feng Yu. Perasaan mereka rumit. Beberapa gelisah tetapi kebanyakan bergembira. Sekarang Met. Feng Yu telah meningkat dari ke-19 menjadi ke-11, sumber daya yang dialokasikan untuk mereka akan meningkat 3 menjadi 4 kali lipat. Mengingat Met. Feng Yu memiliki sedikit murid, setiap orang akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya secara substansial dan mereka juga akan meningkat secara drastis. Yu Linger menatap sosok itu dengan tatapan kosong, merasa sangat bertentangan. Sekali, Met. Feng Yu juga merupakan sekte gunung yang sangat kuat di Dahong Immortal Sect. Ayahnya bahkan eksistensi terkuat di papan peringkat pemuda dari berbagai sekte pegunungan. Dia adalah murid nomor 1 dari Dahong Immortal Sect. Hari-hari kejayaan telah berlalu dari Met. Feng Yu selama lebih dari 10 tahun. Selama tahun-tahun ini, Met. Feng Yu telah jatuh ke dasar gunung sekte. Ibunya mendukung Met. Feng Yu dengan putus asa. Dia tidak akan pernah menyangka pemuda yang jatuh dari air terjun, orang yang membuatnya takut dan yang ibunya mengeluarkan pil eliksir yang berharga untuk diselamatkan akan menjadi sangat kuat. Saya telah melawan dia. Dia mungkin tidak memiliki kesan yang baik padaku sekarang. Tidak, dia tidak menatap mataku sejak awal. Memikirkan hal ini, Yu Linger merasa getir. Hei, saudara-saudara dari Met. Feng Yu, siapa nama kakak senior ini? Kapan dia bergabung dengan Met? Anda, Feng Yu. Petik 2. Pada saat ini, pertanyaan aneh datang dari murid-murid di sekitarnya dari berbagai sekte gunung. Beberapa ratus murid, dengan mayoritas dari mereka bahkan lebih kuat dari mereka, menatap mereka. Wang Xian. Nama kakak laki-laki kita adalah Wang Xian. Petik 2. Wang Xian. Kakak senior Wang Xian. Petik 2. Murid-murid di sekitarnya bergumam pada diri mereka sendiri saat mereka mengukir nama ini ke dalam pikiran mereka. Setelah hari ini, nama Wang Xian pasti akan dikenal di seluruh sekte abadi Dahong. Dia memberitahu kami bahwa namanya Wang Xian dan yang lain memanggilnya Raja Naga. Yu Linger bergumam pada dirinya sendiri. Apa, adik perempuan Linger, apa yang baru saja Anda katakan? Namanya adalah Raja Naga. Petik 2. Seorang murid dari Met. Feng Yu yang berdiri di samping terkejut saat dia menatap Yu Linger dengan keraguan. Ya, Yu Linger mengangguk. Raja Naga, haha, nama ini benar-benar mendominasi. Raja Naga yang menciptakan awan, mengeluarkan hujan dan mengaduk ombak di permukaan laut. Nama yang sangat tepat. Seorang murid dari Met. Feng Yu berseru keras. Raja Naga, sungguh nama yang mendominasi. Petik 2. Kerumunan dan murid di sekitarnya terkejut tetapi berseru dengan senyuman segera setelah itu. Itu nama yang sangat mendominasi. Raja Naga, Raja Naga. Wang Xian tidak menyadari bahwa apa yang dia katakan dengan santai ketika dia pertama kali sadar kembali sekarang mulai menyebar ke seluruh sekte abadi Dahong. Di Dahong Immortal Sect, para murid akan mengakhiri hari pelatihan mereka setelah jam 5 sore.
Semua murid dari berbagai sekte gunung dapat memilih untuk pergi ke puncak bela diri untuk berdebat dengan orang lain. Alternatifnya, mereka bisa melanjutkan latihan mereka. Mereka juga bisa pergi ke Sword Cleansing Peak untuk mengasah senjata mereka, ke Pil Hill untuk membeli pil eliksir, atau bahkan ke Scripture Depository untuk membaca buku. Kapanpun malam tiba, area di sekitar puncak utama akan sangat hidup. Lihat, peringkat Feng Yu telah meningkat 8 dalam 1 hari. Petik 2. Bagaimana ini? Bagaimana Feng Yu berperingkat sangat tinggi. Terakhir saya ingat, bukankah mereka yang kedua dari bawah? Seluruh sekte gunung mereka hanya memiliki 20 murid. Petik 2. Itu karena seorang murid dari Feng Yu. Dia sangat kuat dan mengalahkan 8 sekte gunung sendirian. Hari ini, murid dari 6 hingga 7 sekte menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana dia menantang sekte gunung satu demi satu. Dia sangat kuat. Petik 2. Seorang murid mengalahkan 8 sekte gunung dalam 1 hari. Bisakah dia memiliki kekuatan setingkat dan realem? Petik 2. Saya tidak yakin. Yang lain memanggilnya Raja Naga. Sungguh nama yang mendominasi. Petik 2. Raja Naga. Siapa yang memberinya keberanian untuk menyebut dirinya seperti itu? Dia sombong. Petik 2. Dia punya modal untuk melakukannya. Dia mengalahkan 8 sekte gunung sendirian, termasuk menghancurkan 5 half step untuk murid dan realem dengan mudah. Murid setengah langkah menuju dan realem ini semuanya benar-benar kuat dan tangguh. Petik 2. Murid-murid di sekitar puncak utama menatap papan peringkat dengan waspada sambil berdiskusi dengan kagum. Berita tentang seorang murid dari Feng Yu mengalahkan 8 sekte gunung sendirian dengan cepat menyebar di antara berbagai murid. Beberapa kaget sementara yang lain terkejut. Namun, ada lebih banyak yang tidak yakin. Aku mendengar bahwa Raja Naga Gunung Feng Yu ingin menantang gunung peringkat ke-10. Julian. Namun, itu sudah larut dan karena itu dia menyerah pada ide itu. Jika tidak, saya percaya Feng Yu masih bisa meningkatkan rankingnya beberapa tempat. Petik 2. Ya, Raja Naga sangat kuat. Dia pasti memiliki kekuatan untuk melawan murid dan realem. Petik 2. Beberapa murid yang ikut menonton di sore hari melihat papan peringkat di tebing saat mereka berseru secara emosional. Dia setidaknya harus berada di alam dan untuk menantang sekte gunung peringkat 10. Seorang murid tidak penting yang menyebut dirinya Raja Naga. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Sombong sekali. Tidak ada satupun bakat tertinggi di 10 sekte gunung terbawah. Tidak ada yang bisa dibanggakan setelah mengalahkan tumpukan sampah. Petik 2. Pada saat ini, beberapa murid berjalan, melirik papan peringkat dan berbicara dengan marah. Hah! Beberapa pemuda memandang murid lainnya, mengerutkan kening dan berkata, itu karena kalian belum menyaksikan kekuatan Raja Naga. Jika kalian punya, kalian tidak akan mengatakan hal yang sama. Petik 2. Raja Naga. Siapa dia jika dia berani menantang kita? Kakak senior kita Sufa akan memberi pelajaran ke rumah dengan sangat baik sehingga dia akan menjadi rendah hati. Menyebut dirinya Raja Naga. Lelucon yang luar biasa. Beberapa murid berkomentar dengan jijik. Mereka menggelengkan kepala dan melanjutkan, seorang murid yang menguasai 10 sekte gunung paling bawah akan mampu menjadi pemimpin dari sekawanan ayam. Beberapa murid sangat marah saat mereka berjalan melewati mereka. Beberapa remaja membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Memang, kakak senior Raja Naga dari Feng Yu belum mengalahkan murid dan realem. Dan kakak laki-laki itu Sufa. Mereka mengangkat kepala dan melihat papan peringkat pemuda di Da Hong Immortal Sect. Pertama, Hong Tianda, Alam Buding. Kedua, Piao Lingsui, Alam Buding. Ketiga, Ao Suen, Alam Buding. Nama Raja Naga bukanlah sesuatu yang dia memenuhi syarat untuk dipanggil. Pendekar Tianyi, Hong Tianda. Pedang salju berkeliaran, Piao Lingsui. Pedang Feng Yun, Ao Suen. Semuanya ada di Buding Realem. Selain itu, semuanya berada di peringkat 20 teratas di antara generasi murid yang lebih muda di Da Hong Immortal Sect. Petik 2. Dia hanya akan dianggap sebagai salah satu talenta paling menonjol di Da Hong Immortal Sect setelah dia masuk ke 20 besar. Sebelum itu, siapa si Raja Naga itu? Petik 2. Sementara kerumunan kagum dengan kemajuan gunung Feng Yu naik tangga lagu, sebagian besar murid di 10 sekte gunung acuh tak acuh.
Di mata mereka, gunung peringkat ke-11 bukanlah sesuatu yang akan membuat mereka terkesan. Jadi bagaimana jika dia mengalahkan 8 sekte gunung sendirian? Apakah dia punya nyali untuk menantang sekte gunung kita? Kami akan mengajari Raja Naga itu bagaimana menjadi rendah hati. Menyebut dirinya Raja Naga, apakah dia memenuhi syarat untuk menerima gelar ini? Bab 559, Seni Pemurnian Air. Kota Yongchang adalah daerah pusat yang paling makmur dan satu-satunya kota di dunia Yongchang. Sebanyak 10 juta penduduk tinggal di kota, bersama dengan desa-desa sekitarnya. Tapi banyak dari mereka di sini adalah orang biasa. Kota Yongchang melayani 3 sekte abadi. Setelah pembangunan yang lama, kota itu menjadi kota kuno yang ramai. Ada bar, restoran, toko senjata, bengkel tempah, dan toko eliksir untuk seniman biasa dan bela diri. Sebut saja, mereka memilikinya. Senjata spiritual bawaan untuk dijual, bersama dengan pil eliksir tingkat tinggi, yang dapat dibeli dengan batu spiritual. Kakak senior Ao, aku bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk energi spiritual di Kuali Yongchang akan habis? Hari ini, saya melihat dunia luar. Terlihat menarik. Ini bukan hal yang baik bagi kami. Ini adalah zaman penurunan Dharma di luar. Energi spiritual di Yongchang akan berkurang 2-3 kali lipat. Petik 2. Dunia kita terlalu kecil, dan itu sangat membosankan. Dunia luar itu besar. Betapa menariknya jika kita bisa berkeliaran di dunia bawah. Petik 2. Kakak Nan, ahli dan realem di dunia bawah dapat menaklukkan suatu wilayah. Kalau begitu, bukankah kita akan mendominasi dunia bawah jika kita pergi? Petik 2. Seniman bela diri di dunia luar adalah sampah. Oh, saya mendengar beberapa saudara junior menyebutkan bahwa ada murid luar biasa yang muncul dari Met. Feng Yu, namanya adalah Raja Naga, yang melumpuhkan 8 sekte gunung sendirian dan mempromosikan Met. Peringkat Feng Yu dari ke-19 sampai ke-11. Petik 2. Raja Naga, haha, para murid sedang berbicara besar akhir-akhir ini. Dia paling ahli dan realem. Orang seperti itu tidak ada di liga kami. Petik 2. Kembali ke lantai atas sebuah restoran, ada 5 pria muda yang sedang bercakap-cakap dengan senyum lebar. Seorang pria muda di tengah mengungkapkan senyuman tipis saat dia melihat keluar jendela seolah-olah tidak ada yang perlu diperhatikannya. Di Dahong Immortal Sect, semua ahli memiliki lingkarannya sendiri. Bahkan dengan kemunculan Raja Naga hari ini, mereka hanya terkekeh dan melupakannya. Begitu Wang Xian kembali ke kediamannya di Met Feng Yu, dia mengambil manual ilmu pedang sekte abadi Dahong. Pedang ilusi, pedang air. Mengikuti ini adalah pedang embun beku dan pedang panas ekstrim. Pedang ilusi, pedang air, pedang embun beku ekstrim, dan pedang panas ekstrim hanyalah jenis aplikasi yang menggunakan energi air. Pedang tingkat air dianggap sebagai teknik pedang. Tapi selain itu, tidak ada teknik pedang atau pertarungan lainnya. Petik 2. Wang Xian membaca konten di manual dengan alis berkerut. Saya lebih baik menuju ke penyimpanan kitab suci untuk teknik pertempuran yang sebenarnya, dan saya harus cepat. Akan lebih baik lagi jika saya bisa mendapatkan beberapa sumber daya seperti rumput spiritual atau senjata. Wang Xian. Tepat ketika dia dalam pikirannya, Mentor Yu memanggilnya. Wang Xian mendongak dan melihat Mentor Yu berjalan ke arahnya. Kekuatanmu mengejutkanku. Cahaya berkedip di mata Mentor Yu, yang tampak sedikit emosional. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak dia tiba di tempat ini, kata-katanya telah berkurang secara signifikan. Bagaimanapun, dia milik dunia luar. Anda mempromosikan Met Feng Yu ke tempat ke-11. Kali ini, sumber daya untuk Met Feng Yu akan sangat meningkat. Apa kamu punya sesuatu yang kamu mau? Adakah yang dapat membantu Anda dalam kultivasi Anda? Tanya Mentor Yu kepada Wang Xian, sambil menatapnya. Saya ingin masuk ke tempat penyimpanan tulisan suci. Wang Xian menjawab dengan jujur. Setelah sedikit ragu, dia bertanya lagi, Mentor Yu, apakah Yongchang memiliki danau besar di sekitarnya? Saya memiliki token yang memungkinkan akses ke penyimpanan tulisan suci dengan saya. Karena saya tidak menggunakannya, Anda bisa menerimanya. Kami tidak memiliki danau besar di sekitar sini, hanya beberapa sungai kecil. Petik 2. Mentor Yu memberinya sebuah token. Wang Xian membeku sesaat saat dia terkejut, melihat token itu.
Peringkat Sekte Gunung menentukan berapa banyak sumber daya yang dapat diterima mentor. Ambil token ini, dan Anda bisa masuk ke penyimpanan kitab suci. Waktu yang tersisa untuk Anda tinggal sekitar 1 hari. Petik 2. Mentor Yu melanjutkan menjelaskan, bulan depan, kalian semua akan menerima 5 jam waktu membaca di penyimpanan kitab suci. Pada saat yang sama, Anda dapat memasuki kisah pertama penyimpanan kitab suci. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Terima kasih, Mentor Yu. Sama-sama, inilah yang pantas Anda dapatkan. Anda tidak perlu terburu-buru menghadapi tantangan dari sekte gunung lainnya. Laju sesuai dengan kekuatanmu, dan tidak ada korban yang diizinkan. Mentor Yu mengingatkan Wang Xian. Wang Xian mengangguk. Mentor Yu, saya ingin pergi ke tempat penyimpanan tulisan suci dan memilih beberapa teknik pertempuran. Oke, lanjutkan. Mentor Yu mengangguk sambil tersenyum saat dia melihatnya menaiki pedangnya ke puncak utama. Puncak utama adalah yang paling menarik di antara puncak Da Hong Immortal Sect. Sebelum puncak utama ada air terjun selebar 1000 meter dengan beberapa puncak menjulang tinggi mengelilinginya. The Scriptures Depository berada tepat di samping puncak utama. Itu terletak di atas sebuah gedung besar dan tinggi. Bangunan itu tingginya sekitar 50 meter, dan tampak sangat tinggi. Wang Xian menaiki pedangnya dan datang ke tempat penyimpanan kitab suci. Dia menatap sekeliling begitu dia tiba. Dia melihat para murid masuk dengan token identitas di tangan mereka. Ketika Wang Xian datang ke pintu, dia menyerahkan token itu kepada seorang pria paruh baya di sampingnya. Token mentor. Anda memiliki sisa 25 jam di dalamnya. Anda bisa memasuki cerita kedua, dan cerita pertama tidak akan menghabiskan waktu. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan masuk. Sejumlah besar dan segudang buku di penyimpanan kitab suci dari Sekte Abadi Da Hong benar-benar memperluas cakrawala Wang Xian. Khususnya, cerita pertama. Namun, tidak banyak buku tentang kultivasi, melainkan berbagai buku pengetahuan umum. Ribuan orang tetap tinggal di lantai pertama, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi perpustakaan sebesar itu. Oh, ini peta dunia Yongchang. Wang Xian segera berjalan ketika dia melihat peta di tempat yang menarik. Kota Yongchang sangat besar. Wang Xian memindai peta dan menghafal seluruh peta. Setelah dia mengamati buku-buku di sekitarnya, dia naik ke lantai 2. Sebuah arai. Ada arai perlindungan di lantai 2. Tanpa token, tidak ada yang bisa masuk ke sini. Jika token tidak datang dengan energi yang sesuai, akses juga dilarang. Wang Xian berseru kaget. Sekte abadi memang merupakan sekte abadi. Setelah dia memasukinya, dia menyadari bahwa lantai 2 jauh lebih kecil dari lantai pertama. Namun, berbagai manual kultivasi rahasia dan buku panduan yang ditulis oleh para ahli berdasarkan pengalaman mereka dapat ditemukan di sini. Teknik pertempuran. Wang Xian bergumam saat dia mengalihkan pandangannya. Ada beberapa ratus murid di lantai 2, melihat ke bawah, membaca buku mereka dengan serius. Tempat ini berbeda dari lantai pertama, karena batas waktu diterapkan di sini. Tidak ada yang berani membuang waktu sama sekali. Jalan pedang, jalur penerapan air, seni pemurnian air. Wang Xian buru-buru menuju ke 3 zona berbeda. Tapi dia pergi ke zona seni pemurnian air, bukan ke zona Path of Swords. Apa perbedaan antara pemurnian air dan pemurnian inferno? Dengan keraguan di matanya, Wang Xian segera berjalan ke sana. Begitu dia melihat buku tentang seni pemurnian air, dia segera membukanya dan mulai membacanya. Tidak perlu tungku alkimia, meja tempa, palu. Hanya untuk memurnikan pil eliksir dan senjata spiritual yang levelnya di bawah dirimu. Seni pemurnian air ini sangat nyaman. Petik 2. Mata Wang Xian bersinar, karena dia memikirkan cara cepat untuk mendapatkan sumber daya. Bab 560, Aspek Gila Lain dari Sistem. Ding, seni pemurnian air yang dikuasai. Sempurnakan semua peralatan dengan sumber air asal. Perbaiki semua peralatan dengan sumber asal air. Bibir Wang Xian melengkung menjadi senyuman. Bisnis apa yang paling menguntungkan? Peralatan pemurnian dan pil eliksir. Dengan origin source flame yang hampir curang untuk disempurnakan, Wang Xian tidak pernah gagal dan efek penyulingannya 100% dipertahankan. Dia dapat sepenuhnya mengandalkan metode ini untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Jika dia bisa mendapatkan pil eliksir yang cukup dan peralatan spiritual,
dia bisa mengonsumsi pil eliksir ini untuk meningkatkan kekuatannya atau menyimpannya untuk dibagikan kepada para Dragonian atau anggota Dragon Palace selanjutnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa cocok dengan orang-orang dari dunia Yongchang? Wang Xian juga tahu bahwa selain dunia Yongchang, ada 9 dunia kuali lainnya. Mungkin dalam beberapa tahun, mereka semua akan muncul di dunia nyata. Mata Wang Xian berseri-seri saat dia melihat ke arah jalan pedang. Dia berjalan lurus ke arahnya. Apa ini? Ketika dia memasuki wilayah jalan pedang, Wang Xian melihat berbagai batu giok di atas buku dan kitab suci. Tidak banyak batu giok, masing-masing dipisahkan oleh jarak tertentu. Di seluruh wilayah, hanya ada 7 batu giok. Pencitraan teknik pertempuran. Suntikan energi spiritual dan mental ke dalam batu giok untuk melihat gambar teknik pertempuran. Petik 2. Pencitraan. Mungkinkah itu mirip dengan Jadestone yang saya lihat hari ini yang mampu merekam? Arai roh memang sangat mistis. Wang Xian terkagum-kagum. Dia mengambil batu giok itu dan menemukan sederet instruksi di bawahnya. Klon air. Klon air. Apa perbedaan antara ini dan klon air yang bisa saya buat? Wang Xian sedikit terkejut. Dia memegang batu giok dengan kedua tangan, memfokuskan pikirannya dan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Weng, detik berikutnya, gambar mistis muncul di benak Wang Xian. Sosok manusia mulai berdemonstrasi di depan matanya. Sirkulasi energi air, kontrol. Demonstrasi berlangsung selama 30 detik penuh. Dibandingkan dengan apa yang ditemukan Wang Xian sebelumnya, klon air ini lebih sempurna dan gesit. Ding! Teknik pertarungan awal kuasai, klon air. Pada saat ini, suara sistem terdengar, sangat mengejutkan Wang Xian. Pemberitahuan dari sistem. Ini adalah pemberitahuan dari sistem. Selama ini, hanya ada sedikit pemberitahuan dari sistem. Selain pengecualian dari pembangunan Istana Naga dan penguasaan seni pemurnian, tidak ada pemberitahuan lain. Dia tidak mengharapkan sistem untuk meminta bahwa dia telah menguasai klon air setelah menonton pencitraan teknik pertempuran. Mungkinkah saya harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum sistem akan merilis notifikasi? Sistem ini sangat sepi. Jika itu bisa mengeluarkan misi, hadiah atau kerangka pertukaran item, itu akan menjadi sempurna. Perkembangan saya sendiri masih harus mengandalkan diri saya sendiri. Betapa menyedihkan. Wang Xian menghela nafas panjang. Namun, Wang Xian tidak tahu bahwa naga surgawi tidak perlu menguasai teknik pertempuran apapun. Begitu dia mencapai transformasi naga surgawi pertama, dia secara otomatis akan menerima warisan kekuatan super. Kekuatan super adalah tingkat di atas teknik pertempuran. Namun, itu juga karena Wang Xian tidak yakin jalan di depan sehingga dia bisa membuka jalan menuju tak terkalahkan yang hanya miliknya. Dalam benak Wang Xian, fondasinya harus kokoh. Akan selalu menyenangkan untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Alasan mengapa manusia yang kuat bisa membunuh naga adalah karena mereka telah menguasai berbagai subjek. Wang Xian mengembalikan Jadestone pencitraan teknik pertempuran ke posisi aslinya. Dia melihat sekeliling dan menyadari sesuatu yang sangat menarik. Setidaknya ada beberapa ratus manual rahasia di seluruh wilayah. Semuanya adalah penjelasan tentang klon air dan pemahaman seseorang. Inti dari menguasai klon air. Kontrol dan penggunaan klon air. Kontrol beberapa klon air. Aplikasi water clone yang benar. Ada beberapa ratus buku seperti itu dengan nama-nama ahli tertentu yang tersisa. Wang Xian bahkan melihat buku penjelasan tentang klon air oleh pedang abadi Hong Yun yang ditempatkan di tengah-tengah wilayah ini. Pedang abadi. Eksistensi yang kemungkinan besar di alam abadi. Tampaknya menguasai klon air tidak akan mudah bagi murid lain. Mereka bahkan mungkin membutuhkan beberapa atau bahkan puluhan tahun untuk memahaminya. Sedangkan untuk diri saya sendiri, saya merasa seperti saya telah menguasai semua aspek penting dari klon air dalam sekejap. Mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan. Dia berjalan ke batu giok pencitraan teknik pertempuran lainnya. Pedang. Teknik awal pedang tepi badai. Wang Xian mengangkat batu giok pencitraan teknik pertempuran dan mulai menguraikannya. Ding! Teknik pertarungan awal yang dikuasai, Sword Edge. Sword Edge, menciptakan bilah pedang dengan air yang sangat dingin. Seorang murid yang saya lawan pada hari itu sepertinya menggunakan jurus ini. Namun, dia dengan mudah dikalahkan karena ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan aku. Mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan.
Sword Edge dapat digunakan untuk serangan jarak jauh dan pertempuran jarak dekat. Terus, ding, teknik pertarungan awal yang dikuasai, pergeseran instan. Ding, teknik pertempuran awal yang dikuasai, penjara pedang. Ding, teknik pertarungan awal yang dikuasai, ledakan pedang. Ding, teknik pertarungan awal yang dikuasai, awan pedang. Ding, Mas. Bab 561, kalahkan musuh dalam satu serangan, 20 teratas dari Dahong. Seniman bela diri, terlepas dari era mereka, dikenal tidak memperhatikan detail, dan umumnya lebih suka mempertahankan gaya rambut panjang yang tidak terawat. Tapi pemuda ini berpotongan rapi dan berambut pendek. Matanya sangat tajam dan dia tampak keras kepala dan sulit diatur. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya ketika dia melihat pria muda di depannya. Secara naluriah, dia menyingkir. Oh, apakah Raja Naga selalu menyebalkan? Pemuda itu berseru setelah melihat Wang Xian melangkah ke sisi kanannya. Penampilan mengejeknya semakin intensif saat lengannya terlipat di belakangnya dan dia tersenyum dingin pada Wang Xian. Wang Xian berhenti dan perlahan mengangkat kepalanya, menatap pemuda itu. Itu hantu, Kong Guanglin. Kong Guanglin mengadu domba dirinya dengan Raja Naga. Berani-beraninya seorang murid di bawah Sekte Gunung yang berada di peringkat 11 menyebut dirinya Raja Naga. Puff. Dia hanya anak yang sombong dan kurang ajar. Petik 2. Raja Naga. Judul itu membuatku kesal tanpa akhir. Apakah dia mampu memenuhi gelar seperti itu? Petik 2. Haha, ini semakin menarik. Pantom Kong Guanglin berada di peringkat di antara 20 teratas dari daftar pemuda terkemuka dari Dahong Immortal Sect. Dia juga kepala Honcho Dimet. Jiulian, berasal dari Sekte Gunung yang menduduki peringkat ke-10. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya dia untuk dapat peringkat di antara 20 pemuda luar biasa. Petik 2. Kurasa itu adalah Raja Naga yang mencoba menantang Met. Jiulian kemarin yang menyebabkan kemarahan Kong Guanglin, itulah mengapa dia mencari-cari kesalahannya hari ini. Petik 2. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun atas tindakan Anda. Penting untuk tidak menunjukkan kesombongan Anda di depan Dahong Immortal Sect. Jika tidak, Anda akan ditangani dengan keras oleh para ahli. Petik 2. Murid-murid di sekitarnya mengejek dari samping ketika mereka melihat Kong Guanglin menatap Wang Xian. Sebagian besar murid ini berasal dari 10 sekte gunung teratas. Mereka telah mencemooh Raja Naga sejak mereka mendengar tentang dia, dan sekarang mereka gembira melihat Kong Guanglin menghadapinya. Kudengar ada hadiah untuk peringkat di antara pemuda luar biasa. Wang Xian memandang Kong Guanglin dan menanyakan ini dengan santai, pada saat yang sama mengalihkan pandangannya ke tebing besar di sampingnya. Kong Guanglin sesaat terkejut sebelum menjawab dengan tatapan dingin. Kamu benar-benar maniak. Jika Anda termasuk di antara 20 pemuda berprestasi teratas, Anda akan diberi ganjaran yang tinggi setiap bulan. Sayangnya, Anda tidak memenuhi syarat untuk menikmati hak istimewa seperti itu. Petik 2. Sederhana, aku hanya harus mengalahkanmu untuk lolos. Petik 2. Wang Xian memperhatikan Kong Guanglin dan berbicara dengan tenang ke arahnya. Haha, orang bodoh terburu-buru masuk ke tempat malaikat takut melangkah. Aku suka nyalimu. Sebagai konsekuensi dari tantangan Anda yang tidak masuk akal, saya akan melumpuhkan lengan Anda. Petik 2. Kong Guanglin menertawakan kata-kata Wang Xian, menatapnya dengan dingin pada saat yang sama. Arogansi seperti itu. Kakak senior Kong, hancurkan anak ini dan beritahu dia seberapa kuat Met. Jiulian adalah. Petik 2. Berani-beraninya kamu menantang kakak senior Kong. Anda akan segera membayar harga atas kekurangajaran Anda. Petik 2. Para murid yang mengikuti di belakang Kong Guanglin memelototi Wang Xian dengan jijik. Untuk seseorang dengan kekuatan yang biasa-biasa saja, dia benar-benar berbicara besar. Dia memang banyak bicara. Menantang Kong Guanglin. Aku tidak tahu di mana dia menemukan kepercayaan bahkan untuk melamarnya. Petik 2. Haha, menarik. Raja Naga versus The Phantom Kong Guanglin. Petik 2. Penonton di sekitarnya sedikit terkejut dengan niat Wang Xian untuk melawan Kong Guanglin, tetapi pada saat yang sama, mereka senang dengan proposisi tersebut. Sudah lama sejak seseorang menunjukkan kesombongan seperti itu di depanku. Pedang yang kau pegang itu adalah persenjataan yang bagus. Jika kamu kalah, aku akan menyimpannya. Petik 2. Kong Guanglin menunjuk Wang Xian dengan tawa yang meraung. Hari ini, saya, Kong Guanglin,
memiliki penantang baru, Raja Naga. Rekan saudara, datanglah saksikan pertarungan kita di puncak bela diri. Petik 2. Suara Kong Guanglin bergema di sekitarnya, dan semua orang dalam radius 1000 meter dapat mendengarnya dengan keras dan jelas. Haha, begitu dia selesai berbicara, dia tertawa kecil dan terbang menuju puncak bela diri dengan pedangnya di tangan. Benarkah pemenang bisa menjaga harta benda yang kalah? Saat Wang Xian menyaksikan Kong Guanglin bergerak menuju puncak, wajahnya berseri-seri. Dia mengikuti di belakang dan terbang menuju puncak bela diri juga. Apa? Raja Naga menantang Kong Guanglin. Apakah dia mencoba untuk mengadili kematiannya? Petik 2. Arogansi dan kesombongan seperti itu sama saja dengan mendekati kematian. Mari kita ke sana dan lihat bagaimana kakak senior Kong menindas pamer itu. Kakak senior Kong tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawannya. Setiap gerakannya akan sangat mematikan. Petik 2. Para murid penyimpanan kitab suci, serta mereka yang dari puncak tetangga, sangat senang mendengar suara Kong Guanglin. Satu persatu mereka menuju puncak bela diri. Bahkan yang terlemah di antara 20 murid teratas dari Sekte Abadi Dahong peringkat di alam dan. Pertandingan antara kedua pakar ini niscaya bakal seru untuk disaksikan. Wang Xian melihat murid-murid di sekitarnya dengan senyum tipis. Jelas bahwa Kong Guanglin ada di sini untuk mencari masalah dengannya. Tapi inilah yang dia inginkan juga. Ledakan. Wang Xian mendarat sendiri di salah satu arena saat dia menyadari bahwa setidaknya ada 50 arena di Martial Peak. Arena tempat mereka akan bertanding terletak di dekat puncak-puncak. Kong Guanglin sudah memasuki arena sementara dia menatap Wang Xian dengan jijik. Kelompok murid Sekte Abadi Dahong melayang dan mengepung arena. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ayo, aku akan memberimu pelajaran hari ini untuk tidak menjadi kurang ajar di depan Sekte Abadi Dahong. Selalu tetap rendah hati dan rendah hati di sini. Petik 2. Kong Guanglin mengangkat pedangnya yang lebar ke arah Wang Xian yang turun. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Katanya mengejek. Dengarlah, persis seperti inilah cara kami akan mendidik kumpulan pendatang baru kami setiap saat. Petik 2. Hal-hal menjadi menarik. Jika Raja Naga diberi pelajaran oleh Kong Guanglin hari ini, maka gelarnya akan menjadi lelucon di masa depan. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya mengejek Wang Xian, tanpa terkendali. Rasakan teknik bertarangku. Wang Xian berkata ringan dengan senyum tipis. Menyalurkan energi air ke dalam tubuhnya, Wang Xian mendorong ke depan dengan pedang lebarnya yang terhunus. Tepian pedang. Klon air. Dalam sekejap, Wang Xian menggerakkan pedangnya yang lebar, meledakkan energi air dan melemparkan dua teknik pertempuran pada saat yang bersamaan. Klon air, dipersenjatai dengan tepi pedang, membuat garis miring untuk Kong Guanglin. Teknik pertempuran klon air yang sebenarnya tidak membuat klon yang muncul sebagai gumpalan air kebiruan tetapi sebagai klon yang tepat dari Wang Xian. Hah! Klon air. Anda berani menggunakan teknik pertempuran klon air di depan saya, depan Tom. Petik 2. Kong Guanglin melihat teknik pertarungan Wang Xian dan berbicara dengan pandangan meremehkan. Dengan memutar tubuhnya, dia menghasilkan 5 klon yang tepat dari dirinya sendiri. Membunuh. Dengan lambaian tangannya, klon airnya mulai menyerang ke arah klon air Wang Xian. Keduanya terpisah sekitar 100 meter, dengan mata satu sama lain. Kong Guanglin perlahan membentuk senyuman saat klon airnya menyerang. Puff, puff, puff. Tapi wajahnya segera berubah kaku ketika dia menyadari bahwa klon airnya telah dengan mudah dihancurkan tanpa menunjukkan tanda-tanda perlawanan. SWOT Edge. Luar biasa. Saya tidak mengharapkan klon air Anda mengendalikan SWOT Edge. Sebuah langkah yang cerdik. Petik 2. Kong Guanglin menunjukkan sedikit rasa hormat pada lawannya dengan pedang besarnya yang sekarang terhunus. Dentang. Ten Tears Blade dengan riak yang muncul di punggungnya menghantam SWOT Edge.